Hadirin yang kami hormati, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungkiru Laismana, tiba di tempat kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama asisten administrasi umum Sentra Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh inamang jemaah Kota Kupang Lombok Timur. Kami Betul berpindangan tanah itu tanah. Wali kalau dalam kisahnya kalau batu dulu. Ya tapi tadi ingin dua nak. Tidak nak kucing kalau apinya sekat. Diusul mau ulau. Ya tapi pakai apa merokok kayak apa merokok. Betul kita rumah. Orang betul piu melemo. Itu melemo. Betul orang betul kayu jam teres mo. Kayu jam kalau betul kayu kosa. Kalau apa betul kosa mau. So teken mo. Kalau apa pihak kerja kami kalau orang sih kami itu tidak maka dari itu. kita berikan situ dalam perintah keinginan perintah mau amalan. Seolah hidup dalam orang seolah ini. Aku singa dalam aku misalnya. Kentaru dalam kelokna. Dia isu inan mau itu dalam. Dia le tekuni kau inan mau tebaran kami. Nokenok inan mau nodan kami. Orang singa dalam dia dengar. Mungkin tu kamu mungkin namun. Inan tu yang dia mau tidak berbiara halina. Kenapa saya ike saya halina kenapa mau hari aman. Inan perintah mau aman bandu. Lah mau ditama nggak esain tak. Kenapa mau Baik, selamat datang bersama dengan seluruh jemaat Kota Kupang sebagai tanda cinta kasih Ibu Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kota Kupang ke-408 berkenan memberikan cindera mata kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan sebagai tanda sukacita dan selamat datang Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungkiru Laismana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan buku ini. Iya, penyerahan kepada Ketua Majelis Jemaat Unit Kota Kupang. Iya, kita mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan tentunya peluncuran buku ini akan diserahkan, bukan akan tapi sudah diserahkan
kepada Ketua Majelis Jemaat Harian Jemaat Kota Kupang. Majelis Jemaat Kota Kupang bersama tim untuk turun dan memberikan buku sejarah ini dipersembahkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Wali Kota, Bupati Kabupaten Kupang, dan selanjutnya secara berturut-turut. Wali Kota Kupang dalam hal ini diwakili asisten 3. Silahkan. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Kupang bersama aset dari pemerintah kabupaten diserahkan, dan kepada Ketua Sinode Gemit dalam hal ini diterima oleh Wakil Sekretaris Bapak Pendeta Eli Maplani, diserahkan kepada Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kupang. Aset yang diberikan ini luar biasa kepada Jemaat Gemit Kota Kupang, dan inilah ungkapan terima kasih. Kepada Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, kepada Ketua Sinode GPIB, dan kepada Ketua PGI Ibu Dr. Lince Pelu, Ketua Klasis Kota Kupang. Ya, kita saksikan bersama penyerahan hak kekayaan intelektual. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, sertifikat ini adalah sertifikat kekayaan intelektual untuk cipta buku sejarah perjalanan Jemaat Kota Kupang 408 tahun kasih yang tak lekang oleh waktu. Kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Buktilu Raiskodat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, malam telah makin panjang, perut makin keroncong. Banyak orang tidak lagi tertarik. Karena itu lewat tempat ini perkenankan saya menyapa semua kita dengan yang terhormat, supaya kalau umpama saya tidak lupa satu-satu, mukanya tidak cemberut ke saya. Ini keadaan yang tidak baik buat gubernur, karena semua menabur sesuatu di tanah yang tidak lagi subur. Semua orang sudah dalam keadaan 5 posisi yang 5 menit lagi menuju tanda-tanda tidak kayak hidup lagi. Ini start dari jam 5, sekarang jam 8, orang perut sudah tidak tahan lagi. Karena itu dengan tempat ini saya menyampaikan selamat ulang tahun buat Gereja Kota Kupang yang ke-408. Jangan banyak-banyak, begitu sudah. Saya mau ngomong banyak, cuma kalian sudah lapar semua. Saya mau ngomong juga pasti tidak dengar, itu gubernur omong terlalu lama, atau setau mengerti apa dia omong. Tapi yang pasti satu hal, ada berbagai referensi yang diberikan kepada kita. Saya membaca seorang antropolog Amerika yang menyatakan, dia menulis buku ini, manusia dulu waktu hidup tidak ada yang suka dia. Selalu dipecat, selalu diusir. Mengajar di kampus-kampus selalu dipecat manusia ini. Bernama Ernest Becker. Ernest Becker ini tidak pernah, dalam hidupnya paling dibenci orang. Tapi begitu dia meninggal tahun 1985, dia meninggalkan bukunya yang berjudul Denial of Death, menolak kematian. Buku itu sangat laris luar biasa waktu itu. Orang membaca buku itu sangat luar biasa, menolak kematian. Apa yang menyebabkan manusia itu tidak mati? Dia memperkenalkan sebuah konsep
manusia konsepsional. Manusia itu menjadi manusia konsepsional, maka dia tidak akan mati. Hari ini kita sedang melihat teorinya Ernest Becker itu berlaku di sini hari ini. Ada manusia konsepsional. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Eben Nubantimo. Karena itu apa yang dilakukan hari ini juga menjadi catatan sejarah untuk denial of death terhadap seluruh manusia yang ikut partisipasi dalam pembangunan gereja Kota Kupang. Sekali lagi sebagai gubernur saya menyampaikan selamat. Walaupun sebenarnya gereja perlu membenahi diri terus-menerus. Karena masalah kecerdasan itulah yang mengantarkan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada manusia bodoh ketemu Tuhannya. Dan karena itu saya berulang-ulang sampaikan, orang bodoh tidak masuk surga. Karena dia tidak tahu harta. Maka itu saya bilang, bodoh kalau rakus, amanlah manusia. Karena dia biarpun rakus, hebat rakus-rakusnya, dia tidak tahu hartanya. Jadi amanlah manusia. Tapi jangan sampai dia pintar, dia rakus. Bahaya manusia itu. Itu bahaya sekali. Karena itu kebodohan, fine. Karena lu tidak tahu harta ya, memang perlu lu rakus apa juga. Dan ini dapat dibuktikan di NTT. Banyak orang yang belum mengerti. Makanya orang bilang, orang pintar itu dia menguasai buku. Bukan, itu orang bisa baca. Bukan orang pintar. Orang pintar adalah, dia belajar ilmunya, dia melakukan apa yang diajarkan, dan dia menghasilkan apa yang telah dilakukan. Nah, itu orang pintar. Tapi kalau orang hanya omong saja, tidak ada hasil, nah ini orang bodoh ini, hanya bisa baca ini. Dia belum sampai level kedua, melakukannya. Nah ini juga belum sampai melakukan, belum bisa, kalau hasilnya tidak ada. Nah, banyak di NTT ini levelnya level omong saja, baca saja, khotbah saja, turun tidak jadi apa-apa. Lalu dia bilang, saya orang punya Tuhan Yesus. Enak aja kau, otak tidak ada, kau bilang senjata dari Tuhan Yesus. Maaf, saya kritik ini, kritik yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu punya karakter cerdas, melakukan pengetahuannya. Dia belajar pengetahuannya, dia lakukan, dan hasil jelas. Karena orang kalau mau ngomong saya aja tidak jelas, provinsi ini yang klaim diri sebagai pengikut Yesus, Tuhan Juru Selamat, Raja segala atas segala raja, sumber segala sumber berkat, miskin setengah mati. Lalu salah siapa? Tuhan yang salah atau manusia NTT yang salah? Menurut saya pemerintah dan gereja punya tanggung jawab besar di sana. Karena itu begini, orang yang tahu harta, dia harus pintar. Yesus bilang begini, hal kerajaan surga adalah seperti seorang yang menemukan harta karun di ladang, lalu dia pergi menjual seluruh hartanya untuk dapat membeli ladang itu. Itu karena dia pintar, dia mengerti itu harta karun. Tapi kalau dia tidak mengerti harta karun, gimana dia mau pergi jual di pembarang semua? Contoh di NTT, contoh, mana yang pernah mengerti bahwa zaman dulu ini batu mangan sudah ada atau belum? Batu mangan ini dari dulu sudah ada belum? Sudah ada kan? Nanti kalau ada datang ke bilang, weh batu huruf ini batu hitam model begini kayak kau, itu bisa laku. Lalu semua kerja mangan luar biasa. Karena ada yang kasih tahu hartanya. Apakah orang bisa tahu hartanya dengan? Itu kecerdasan. Seperti nanti juga kita tahu bahwa matahari apakah berguna untuk dipakai untuk harta. Ternyata hari ini PLN sedang riset di Sumba dan dia memutuskan 2 giga. 2 giga itu berarti 2000 mega. 2000 mega itu uangnya itu cukup besar. Investasi bisa 4 triliun. 4 miliar dolar. Berarti sekitar 60 triliun rupiah masuk di sana. Itu matahari. Dulu orang lihat matahari pakai payung dia sampai kulit hitam. Orang tidak mau kita kulit hitam model begini. Karena dia manusia bodoh, dia tidak tahu harta. Itulah kebodohan. Makanya gereja kalau omong itu hartanya langsung tahu. Saya baca Yesus bilang hal kerajaan surga seperti sesat. Aduh, ini bukan masalah orang mengerti kerajaan surga. Pintar dulu. Kalau tidak pintar bagaimana mengerti kerajaan surga? Compare kerajaan surga dengan harta karun dia pun belum tentu ngerti. Nah, karena itu bagaimana orang mengerti angin di Nusa Tenggara Timur itu akan punya uang? Nggak ngerti. Bagaimana orang mengerti arus laut akan punya uang? Ya ngerti. Itu mesti pintar baru mengerti. Bagaimana orang mengerti konservasi komodo one and only in the world itu mahal? Kalau otak tidak ada, tidak ngerti. Jadi omong kiri tak putar kiri kanan tak putar kiri kanan, jadi begitu saja.
Karena itu orang pintar itu bukan yang bisa baca buku dan teori-teori, tapi dia bisa membuat teori itu di lapangan, dia bisa create di lapangan dengan teori itu, dan hasil dapat dinikmati bagi dia dan manusia lain. Nah, itulah namanya creative minority dari seorang intelektual. Jadi kalau tidak punya itu, dia tidak punya creative minority, bagaimana dia menuju ke kerajaan surga? Dia bilang, saya mengikuti Yesus. Yesus bilang, I not believe you, even I not trust you. You're not a faith to me. Nah, kayak itu tantangan. Ini gubernur kalau ngomong di gereja kan begini. Karena itu memang saya harapkan perubahan. Yesus itu punya karakter dekonstruksi. Dia punya karakter dekonstruksi. Hal-hal yang tidak benar dirubah, ditubruk sama dia semua. Dan memang perjalanan pengikut Yesus harus begitu. Karena itu karakter setiap pengikut Yesus punya 3 karakter yang tidak boleh berubah. 1, cerdas. 2, peduli. 3, berani. Think, heart, and guts. Jadi kalau penakut-penakut bukan punya Yesus. Bodoh bukan punya Yesus. Rakus, tidak peduli terhadap lain, bukan punya Yesus itu. Jadi Yesus bilang, pergi kamu, hai ular beludak, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi karena itu sekali lagi momentum yang baik ini, gereja 408 tahun, gereja Kota Kupang, dasarnya sudah diletakkan. Mari kita berlomba-lomba, dan saya terima kasih mama-mama. Setiap kali saya terima mereka menyatakan kerjasama dengan Undana membangun ini, kerjasama dengan ini membangun ini. Terima kasih buat gereja Kota Kupang yang telah menurunkan pikiran-pikiran abstraknya menuju konkret. Karena itu harus begitu, jangan abstrak terus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu kita bilang, marilah kita mengikuti Yesus yang jalan, yang mempunyai jalan itu. Jalannya apa? Kebenaran macam apa? Ya kita ngomong terus begitu, tidak pernah dirumuskan secara konkret kebenarannya apa. Sebenarnya saya mau ganggu gereja begini, gereja itu hanya alat untuk ajar orang jalan menuju surga. Lalu kalau mama kita tanya, Bapak, Mama, bisa tahu jalan di surga? Mana ya jalan di surga? Percaya Tuhan Yesus percaya kau. Nah itu sudah, itu yang berat itu. Kira-kira dipercaya tidak? Nah tantangan-tantangan ini saya minta untuk kita mulai dari cara berpikir abstrak menuju konkret. Pakai teorinya Paulus, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu abstrak. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak lihat abstrak itu buktikan dia. Itu teorinya Paulus itu tentang iman. Pakai doanya Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang di bumi ini, bikin seperti yang di surga ku bawa ke sini. Itu benar begitu. Berarti jangan abstrak terus. Kita gereja abstrak sampai mati itu tidak tahu masuk surga atau tidak. Karena itu kalau tanya saya, ayo Victor Eskedap masuk surga? Pasti. Kenapa? Bukan saya percaya Yesus saja, Yesus percaya saya. Buktikan. Karena saya bersama Yesus membangun kaum hina. Di saat aku lapar haus, telanjang terpenjara sakit orang asing. Bila kamu melakukannya kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kamu akan bersama aku di dalam rumah raja tersebut. Jadi masuk surga itu bukan masalah dosa dan tidak dosa. Tidak. Kau waktu ditebus ini manfaat atau tidak? Karena manusia Kristen itulah manusia yang tidak berdiskusi dosa. Karena dia punya garantor terhadap dosanya. Itulah hebatnya orang Kristen dengan yang lain. Kristen telah digaransi seluruh dosanya. Karena itu dia tidak boleh bahas dosa. Yang dia bahas, dia bermanfaat tidak dengan Tuhannya setelah ditebus. Matius 25 ayat 32 sampai 42. Baca baik-baik itu. Itu tidak perlu interpretasi, tidak perlu jelas terang benderang. Masuk surga macam apa? Tinggal pilih. Karena itu Yakobus Arminius katakan, di sini kan berbeda dia dengan Yohanes Calvin. Yohanes Calvin bilang, keselamatan itu terlimitasi oleh kehendak Allah. Murid tidak langsung. Yakobus Arminius orang Belanda itu. Satu orang Prancis, satu orang ini orang Belanda. Yakobus Arminius bilang, keselamatan manusia terhadap karya keselamatan Yesus karena kehendaknya, bukan kehendak Allah. Karena kehendak manusia itu, free will manusia lah yang menghambatnya memasuk dalam kerjaan surga. Kalau itu menjadi referensi kita, maka Matius 25 ayat 32 sampai 14 adalah referensi yang jelas. Bila mana kamu punya niat yang tulus, kemauan untuk bergabung dalam kehendak keselamatan itu, maka lakukan seperti itu. Kalau tidak, please, saya kembalikan utangmu. Kau akan dihukum bersama iblis dan para malaikat-malaikatnya. Sekian, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Gubernur yang kami hormati. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat, karena kita akan langsung
memotong atau menikmati kue ulang tahun yang unik ini. Dan karena itu sebelumnya kami mengundang Bapak Ibu Ketua Sinode Gemit, Ketua Sinode GPM, dan Ketua PGI, Ketua Klasis, Dirut Bank NTT, Wali Kota Kupang, Ketua Komisi 3 DPR Kabupaten Kupang, dan mewakili koster di hari ini, di saat ini adalah Ama Hari Lado. Sebelumnya pemberian bunga, bingkisan atau buket bunga dari Ketua Panitia perayaan hari ulang tahun ke-408 Mama Weli Benundun kepada Gubernur. Dan bunga ini adalah bunga khas dari NTT. Biar panas, gersang, tetapi bunganya cantik sekali. Iya, ini dia bunga kering dari Nusa Tenggara Timur asli. Kita butuh bunga bang, bukan bunga. Wow. Amin Pak. Iya, Ketua Majelis Jemaat Kota Kupang dan para MJH silakan. Iya, Bapak Gubernur, ini kue yang dirancang oleh panitia. Dia merupakan kue yang unik, terdiri dari berbagai macam jenis kue atau makanan tradisional dari berbagai etnis. Mari silahkan Ibu Ketua Majelis. Ya, kami juga undang Ibu Mas Paitela. Mari Ibu, boleh ada di atas panggung bersama-sama dengan kami. Iya. Baik, sambil seluruh jemaat kita nyanyikan bersama-sama lagu Happy Birthday. Dimas Presiden Kantor Departemen Agama Provinsi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya, kue ulang tahun yang unik Iya. ini dinikmati oleh semua kita sebagai tanda sukacita dan bahagia atas hari ulang tahun ke-408 Jemaat Gemit Kota Kupang. Kemudian berkenan Bapak Gubernur setelah menikmati kue ulang tahun berkenan berada di depan pintu gerbang. Kita sama-sama akan terbangkan balon setinggi harapan Jemaat Gemit Kota Iya. Kupang. Mari silahkan Baik. Dan tentunya juga kembali Bapak Mari Gubernur silakan. bersama semua tamu Ya, undangan siap-siap. yang sedang naik ke atas panggung Balonnya sudah bernasib disiapkan. bersama-sama dengan Gubernur NTT. Paduan suara Mazmur Koral Haleluya Handel. Bersama-sama kita hitung mundur. Kita hitung mundur.
bersama ini, dan tentunya kami juga mengundang seluruh jemaat yang saat ini ada untuk boleh bersama-sama membentuk lingkaran dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan tarian masal Lego. Salut tarian yang menyatakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Taramidi Tominoku yang disimbolkan atau dilambangkan dengan saling